Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Airin Anggripurute. Saya dari kelas Visesius 9 SMA Swasta RK Bintang Timur Pematang Siantar. Di video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal materi fisika mengenai gas ideal, suhu, usaha, dan hukum satu termodinamika. Semoga teman-teman menyaksikan dan menyimak jawaban yang saya berikan. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut dari soal pernyataan yang benar salah. Di pernyataan pertama, dikatakan bahwa suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai energi kinetik sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan E sama dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetik semakin kecil. Di situ sudah saya beri centang kepada pernyataan yang salah, karena dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa semakin tinggi suhu gas, energi kinetik semakin kecil, yang bertentangan dengan isi persamaan. Seharusnya semakin tinggi suhu gas, energi kinetik semakin besar. Jadi jawabannya salah. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pernyataan nomor 2. Di situ kan diketahui bahwa di soal itu tekanan gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3 VEK, P sama dengan tekanan atau PA, N sama dengan jumlah molekul atau partikel, V sama dengan volume gas, dan EK sama dengan N adalah energi kinetik rata-rata molekul atau joule. Pernyataan yang benar terkait rumusan di atas, maka tekanan gas terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul per satuan volume. Di situ sudah saya berikan jawaban yang benar, yaitu pernyataan tersebut adalah benar. Karena persamaan tekanan sama dengan 2/3 N/V kali energi kinetik. Di situ N/V sama dengan kerapatan molekul atau jumlah molekul persatuan volume. Jadi tekanan sebanding langsung dengan kecepatan molekul dan energi kinetiknya. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isobarik sehingga suhu naik menjadi 4 kali semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Jadi jawabannya itu juga benar. Karena proses isobarik berarti volume tetap, dan sesuai teori kinetik gas ideal, energi kinetik rata-rata dirumuskan energi kinetik sama dengan 3/2 kT. Artinya EK rata-rata molekul gas sebanding langsung dengan suhu mutlak suhu. Jika suhu naik menjadi 4 kali semula, maka energi kinetik baru sama dengan 3/2 K atau 4T sama dengan 4 dikali 3/2 KT sama dengan 4 EK baru. Jadi energi kinetik rata-rata memang menjadi 4 kali semula. Pernyataan nomor 4. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanan menjadi 5/3 P. Jadi jawabannya di situ adalah salah. Karena kita menggunakan hukum gas ideal, di mana PV sama dengan nRT diubah menjadi hukum perbandingan, yaitu P1/V1/T1 sama dengan P2 kali V2/T2. Diketahui. Jadi untuk soal nomor 4, yaitu menggunakan rumus PV sama dengan nRT menjadi rumus perbandingan P1 kali V1/T1 sama dengan P2 kali V2/T2. Karena diketahui P1 sama dengan P, V1 sama dengan V, T1 sama dengan T, T2 sama dengan 1/4 T, P2 sama dengan 3/4 V. Ditanya P atau tekanan. Jadi jawabannya sama dengan PV/T sama dengan P2, masukkan V2 dan T2-nya, yaitu 3/4 V
per 1/4 T. PV kali T sama dengan P2 kali 3/4 V dikali 4 per T sama dengan P2 kali 3 V per T, di mana kedua sisi ini dibagi dengan V dan T atau V per T. Menjadi P sama dengan 3 PA. Ini menjadi P sama dengan 3 P2 dan menjadi P2 sama dengan 1/3 P. Jadi tekanan akhirnya adalah 1/3 P, bukan 5/3 P. Jadi jawabannya salah. Lanjut ke pernyataan nomor 5. Dari soal sudah diberitahu bahwa jawabannya yaitu benar. Diketahui soalnya itu sejumlah gas ideal berada dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius. Supaya tekanan menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Jadi di sini itu benar karena dalam proses isobari tekanan tetap hukum gas ideal dalam bentuk V per T sama dengan konstan untuk tekanan tetap. Artinya volume berbanding lurus dengan suhu mutlak atau P1 per T1 sama dengan V2 per T2, V per T sama dengan 2V per T2, T2 sama dengan 2T. Jadi jika volume menjadi 2 kali semula, maka suhu mutlak menjadi 2 kali semula. Lanjut ke soal yang menjodohkan, yaitu sejumlah mesin menggunakan sejumlah mol gas beratom tunggal untuk dapat bekerja. Gas tersebut berkelakuan seperti gas ideal sehingga dapat diterapkan padanya persamaan gas ideal. Mesin tersebut mengalami proses termodinamika dan membentuk siklus termodinamika ABCA. Siklus dibentuk dari 3 keadaan termodinamika yang ditunjuk pada tabel berikut. Di sini kita sudah melihat pada tekanan A, B, C, volume dan suhunya. Jadi pada soal tersebut ditanya jumlah mol pada keadaan A, yaitu N sama dengan PV per RT. N sama dengan 2,0 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 per 8,314 dikali 400 sama dengan 80.000 per 3325,6 sama dengan 24 mol. Jadi jawabannya itu yang pertama itu E. Yang kedua yaitu 7, ditanya volume B pada keadaan A dan B, yaitu gunakan rumus perbandingan di mana P1 kali V1 per T2 sama dengan P2 kali V2 per T2, yaitu 2 kali 0,4 per 400 dikali sama dengan 4,0 kali VB per 800 sama dengan 0,8 per 400. Dari 0,8 dibagi 400 dibagikan menjadi 4 V2 per 800. Jadi 0,002 sama dengan 4 V2 per 800 sama dengan V2 sama dengan 0,002 kali 800 per 4 sama dengan 0,4 meter kubik. Jadi jawaban nomor 7 ini adalah C. Untuk nomor 8 ditanya keadaan suhu C pada keadaan A dan C, yaitu tetap menggunakan rumus perbandingan, yaitu P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2, yaitu 2 kali 0,4 per 400 sama dengan 4 kali 0,2 per TC. 0,02 sama dengan 0,8 per TC sama dengan suhu C sama dengan 0,8 dibagi 0,02 sama dengan 400K. Jadi jawaban nomor 8 adalah B. Nomor 9 ditanya yaitu jumlah partikel pada keadaan B. Jadi
partikel adalah N. Jadi N sama dengan dikali N kali Na sama dengan 24 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1 dikali sama dengan 1,445 dikali 10 pangkat 20 partikel, atau dibulatkan menjadi 1,4 kali 10 pangkat 25 partikel. Jadi jawaban nomor 9 adalah F. Nomor 10, usaha pada keadaan C dan E, yaitu menggunakan rumus usaha adalah W. W sama dengan tekanan kali delta V, di mana V sama dengan V2 kurang V1 sama dengan W kali 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 kurang 0,2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,2 sama dengan 80 Joule atau sama dengan 80 kJ. Jadi nomor 10 jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut ke soal uraian singkat. Oke, lanjut ke uraian singkat, yaitu nomor 11. Jika suhu gas ideal dalam ruangan tersebut dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikel-partikel menjadi. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu pertama, yaitu delta U sama dengan 3/2 nr atau T2 kurang T1 sama dengan 3/2 nr sama nr 4 T1 dikurang T1 sama dengan 3/2 nr. Hasil dari 4 T1 dikurang T1 adalah 3 T1, menjadi jawabannya itu 9/2 nr T1. Untuk soal nomor 2, diketahui suatu sistem mengalami perubahan adiabatik dikenai usaha 150 Joule sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika, maka besar perubahan energi dalam adalah. Di sini kita menggunakan rumus hukum 1 termodinamika, yaitu usaha sama dengan kalor kurang delta U. Yaitu dari soal tersebut diketahui cuman kalor yang diketahui yaitu 150 Joule. Jadi usaha yang dilakukan sistem tersebut adalah 150 Joule karena W sama dengan Q dikurang delta U, yaitu 150 dikurang 0 tetap menjadi 150 Joule. Untuk nomor 13, itu besar perubahan energi dalam jika 300 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan sistem adalah. Kita menggunakan rumus delta U. Delta U sama dengan Q kurang W sama dengan 3000 Joule dikurang 2000 Joule, maka hasilnya adalah 1000 Joule. Itu dia jawaban untuk uraian singkat. Oke, lanjut ke soal uraian, yaitu nomor 14. Sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monatonik jika setiap molekul gas memiliki energi temperatur 2,8 kali 10 pangkat 1 Joule. Tentukanlah tekanan gas dalam tangki. Diketahui bilang obat gas sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Diketahui yaitu EK sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 21 Joule, N sama dengan 2 mol, dan volume sama dengan 15 liter diubah menjadi 0,015 meter kubik. Ditanya yaitu P. Untuk mencari P, rumusnya yaitu adalah P sama dengan 2/3 NK total per V. Untuk mencari N total, kita mencari dahulu yaitu jumlah N-nya. N sama dengan N dikali Na sama dengan 2 dikali 6,0
1,022 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,2044 kali 10 pangkat 23. Nah, karena N-nya sudah diketahui, masukkanlah ke dalam E total yang memiliki rumus energi kinetik total sama dengan partikel dikali energi kinetik, yaitu 1,2044 dikali 10 pangkat 23 dikali 6 kali 10 pangkat 21. Nah, hasil dari perkalian ini akan dikalikan 1,22.044 dikali 6 yaitu 7,22.064 dan hasil dari 10 pangkat 23 dikurang 1 yaitu kali 10 pangkat 23 sama dengan 7.226,4 joule. Nah, karena sudah diketahui energi total, maka masukkanlah rumus tekanan pada awal di atas, yaitu tekanan sama dengan 2/3 kali Eka total per V. 2/3 dikali energi total yaitu 7.226,4 per 0,015 sama dengan 2/3 dikali 48.1760 yaitu sama dengan 321.173 Pascal atau disederhanakan menjadi 3,21 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi itu dia nomor soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 15. Lanjut soal nomor 15, yaitu mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60% pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 80%, itulah kenaikan suhu reservoir kalor tersebut. Nah, di sini sudah saya tulis jalannya, yaitu diketahui efisiensi sama dengan 60%, T1 sama dengan 27 derajat Celcius, ini ditambah dengan 273 Kelvin menjadi 300 Kelvin. Jadi efisiensi aksen yaitu 80%. Ditanya yaitu T2. Itu kita menggunakan rumus efisiensi sama dengan T1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Nah, masukkan dari efisiensi yang pertama. 60% sama dengan 300 dikurang T2 per 300 dikali 100%. Ini ubah menjadi persen. Menjadi 60 per 100 dan 300 yang ada di bawah sini dipindahkan ke atas. Menjadi 60 per 100 dikali 300 sama dengan 300 kurang T2. Jadi 300 dan 100 ini dibagi menjadi 3, jadi 60 dikali 3 sama 180 sama dengan 300 dikurang T2. Nah, kita gabungkan variabel yang sama, yaitu 180 dan 300 ke sebelah kanan. T2 sama dengan 300 dikurang 180 menjadi, dan T2 sama dengan 180 Kelvin. Nah, jika sudah diketahui suhu kedua, kita akan mencari suhu pertama pada efisiensi 80%. Jadi, rumusnya tetap sama dengan mencari V aksen yang pertama, yaitu efisiensi sama dengan T1 kurang T2 per T1 dikali 100%. 80% sama dengan T1 dikurang 180, ini adalah hasil dari T2 yang sudah kita cari, dikali 100 sama dengan, ini ubah juga menjadi bilangan pecahan, yaitu 80 per 100, dan ini juga dipindahkan ke sini menjadi 80 per 100 dikali T1 sama dengan T1 dikurang 180. 80 dan 100 ini dibagi menjadi 0,8 T1 sama dengan T1 per 120. Nah, ini juga kedua variabel ini digabung dan
ke sebelah kanan menjadi 120 sama dengan T1 dikurang 0,8 T1 menjadi 120 sama dengan 0,2 T1. Kenapa bisa menjadi 0,2 T1? Karena di sini T1 kita anggap menjadi 1. Jadi 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Jadi T2 sama dengan 120 per 0,2, T1 sama dengan 600 Kelvin. Jadi kenaikan suhu yaitu menggunakan rumus delta T sama dengan T2 kurang T1, yaitu 600 dikurang 300 sama dengan 300 Kelvin.